Halo gengs, selamat datang kembali di Magenta Film. Kali ini Magenta Film mau ngebahas film India nih gengs, yaitu Bob Biswas yang rilis tahun kemarin. Bob Biswas sendiri menceritakan tentang pembunuhan berdarah dingin yang mengalami amnesia loh. Film ini juga merupakan sequel dari film KH Ani, di mana di film itu Bob Biswas tertabrak mobil saat berusaha membunuh Vidya. Penasaran gimana cerita selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan keseruan alur ceritanya. Film ini dimulai dengan menampilkan 4 pria yang sedang bernegosiasi. Di depannya ada kotak berisi pil biru atau blue yang ditawarkan oleh Ustaad kepada Rahul. Namun Rahul menganggap harga tersebut tidak sesuai. Ustaad pun mengajaknya ke suatu tempat. Di tempat lain, seorang pemuda bernama Shantu datang menemui seorang penjual bernama Bubai untuk membeli pil blue. Namun harganya sangat mahal baginya. Bubai tak mau tahu, ia mengambil kembali blue dari tangan Shantu dan mengusirnya. Shantu mengemis-ngemis, Bubai pun memberikan blue secara gratis asalkan Shantu menampar seorang lelaki tua. Ia pun melakukannya demi pil blue itu. Di kejauhan, Ustaad mengatakan bahwa pil blue bisa membuat remaja melakukan apapun. Rahul kemudian setuju untuk berinvestasi dan menyerahkan sebuah koper berisi uang kepadanya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan update film terbaru baik dalam negeri maupun luar negeri. 3 bulan pun berlalu, seorang dokter dan pasiennya yang bernama Bob Biswas sedang mengobrol bareng. Bob baru sembuh dari koma selama 8 tahun karena kecelakaan dan membuatnya amnesia. Untungnya hari ini dia sudah boleh pulang. Dia dijemput oleh Mary, istrinya dan juga Benny, anak bungsunya. Di luar rumah sakit, 2 pria asing memantau Bob, lalu salah satu dari mereka mendapat telepon yang menyuruh mereka bekerja setelah Bob siap. Sementara itu, Minnie, anak tirinya Bob, disebut kurang giat belajar oleh gurunya karena nilainya masih kurang, padahal dia sudah belajar begitu giat loh. Minnie pun mengeluhkan itu ke temannya dan temannya memberikan pil blue yang ia dapatkan dari lelaki bernama Ihsan. Bob dan keluarganya mampir ke gereja. Dia bertemu dengan seorang pendeta dan mereka ngobrol berdua sebelum akhirnya pulang ke rumah yang baru karena istrinya menjual rumah lama mereka untuk pengobatan Bob. Tak lama kemudian Minnie pulang dan menyapanya. Minnie pamit duluan ke kamarnya setelah mereka selesai makan malam. Dia mencoba belajar lagi tapi kesulitan karena tetangganya. Minnie langsung keluar dari kamar dan meminta Mary menegur tetangga tersebut. Mary menjawab dia sudah menegurnya tapi tidak digubris. Kemudian ia menyarankan Minnie untuk menutup jendelanya saja. Minnie pun kembali ke kamar dengan kesal. Bob lalu diminta mengantar segelas kopi ke kamarnya Minnie oleh Mary. Di sana Bob melihat foto pria yang terpajang di meja. Sambil memberikan kopi itu kepada Minnie, ia bertanya dan Minnie menjawab itu adalah ayahnya. Bob pun pergi ke teras rumah. 2 pria yang mengintainya di rumah sakit kini mengintainya juga di depan rumahnya. Tak lama kemudian Mary datang dan mengajaknya kembali ke dalam. Sementara itu, Minnie yang sedang kesulitan kini membuka laci berisi pil blue yang ia dapatkan hari ini. Keesokan harinya Mary menyadari bahwa Minnie tidak tidur semalaman dan terus belajar. Ia langsung memarahinya. Kemudian Bob, Mary, dan Benny pun berangkat bersama. Bob bertanya tentang foto pria yang ada di meja Minnie dan Mary menjawab kalau itu adalah David, ayahnya Minnie, sekaligus suami pertamanya Mary. Saat perjalanan pulang, Bob tiba-tiba dihadang oleh 2 pria yang mengintainya sejak di rumah sakit. Dia dipaksa masuk ke mobil dan penjual mie di dekat rumahnya melihat kejadian itu. Bob dibawa ke gedung kantor polisi lama. Di sana mereka memperkenalkan diri sebagai Jisoo Narang dan Karaj Sahu. Jisoo menjajarkan beberapa foto di meja yang ternyata adalah targetnya Bob dahulu. Meski ia tidak mengingatnya, mereka juga menyebutkan soal Bob yang mempunyai banyak uang tapi dia sembunyikan di suatu tempat. Jisoo pun memberikan handphone pada Bob untuk menghubunginya jika ada pekerjaan yang harus ia lakukan. Bob pun diperbolehkan pulang. Ia melihat Mary bicara dengan penjual mie yang bernama Dono. Mary menyadari kehadiran Bob, lalu menyapanya dan memperkenalkannya pada Dono. Ternyata Bob dan Dono dulu sangat dekat.
Malam harinya, tetangga sebelah berulah lagi dengan bernyanyi keras-keras tanpa menutup jendela. Bob pun berinisiatif untuk bicara dengannya, tapi si tetangga malah memarahinya. Dia pun kembali ke rumah dan menemui istrinya untuk bertanya pekerjaannya dulu. Mary bilang dia bekerja di perusahaan asuransi jiwa. Besoknya dia datang ke perusahaan itu untuk bekerja lagi dengan mereka. Awalnya manajernya tidak percaya karena dia tidak bisa menemukan datanya Bob. Untungnya seorang office boy datang dan mengenalinya. Dia juga mengatakan bahwa Bob pernah bekerja di situ sebelumnya. Manajer pun memberikan masa percobaan selama 1 bulan kepada Bob. Di hari pertama dia bekerja, Jisoo menghubunginya via telepon, tapi Bob menjawab bahwa dia masih membutuhkan waktu. Karena tertekan, dia pun membeli mie di tempatnya Donu, dan Donu bilang Bob harus menemui Kali. Besoknya dia menemui Kali yang kelihatannya senang ya melihatnya. Bob menyampaikan masalahnya dan Kali menyerahkan sebuah barang terbungkus koran. Dia menyebutnya Nux Vomica. Bob pun membuka bungkusan itu pada malam hari dan ternyata berisi rakitan pistol. Tanpa ia sadari, ia bisa merakit pistol itu dengan mudah. Tiba-tiba tetangga di sebelahnya kembali berulah. Dia dengan sengaja bernyanyi keras untuk mengganggu Minnie yang sedang belajar. Nyanyian tersebut tidak berlangsung lama karena Bob kemudian menembaknya. Bob pun panik saat menyadari perbuatannya. Untungnya dia bertemu Jisoo yang mengatakan bahwa ia akan mengurus mayat tersebut. Di sisi lain, Minnie sepertinya kehabisan pil bluenya ya. Sementara itu Jisoo dan Karaj menemui bosnya yaitu Shikar dan mengatakan bahwa Bob sudah siap. Esoknya Minnie menemui Iksan untuk meminta pil blue lagi, tapi Iksan tidak punya. Dia mengajak Minnie pergi ke bar Paris untuk membeli pil itu malam ini. Di sisi lain, Bob akhirnya mendapat tugas pertamanya. Malamnya Iksan dan Minnie pun pergi ke bar Paris. Di sana mereka menemui Bubai dan ternyata bukan hanya mereka berdua saja yang mencari pil blue. Shontu kembali mengemis-ngemis kepada Bubai agar mendapatkan pil blue. Bubai pun menghajar Shontu setelah ia selesai melayani Iksan dan Minnie lalu memasukkan pil tersebut dalam jumlah banyak ke mulutnya dengan paksa. Kemudian menyuruhnya untuk tidak kembali lagi. Tak lama kemudian Bob tiba di sana dan bertemu Bubai, orang yang harus ia bunuh. Bob pun menembak Bubai sampai mati. Tapi tiba-tiba ada 2 pria yang melihat perbuatannya dan mereka ditembak oleh Bob juga sampai pelurunya habis. Dalam perjalanan pulang, Bob tak sengaja berpapasan dengan Minnie. Minnie beralasan bahwa dia baru saja belajar kelompok, sedangkan Bob mengatakan bahwa dia baru saja bertemu klien. Rupanya, kabar bahwa Bubai tewas sudah sampai ke telinga Ustaad dan Rahul. Pil blue yang dijual oleh Bubai juga sudah disita oleh polisi. Ustaad meminta anak buahnya untuk menangkap pelaku yang membunuh Bubai dan ia juga menyewa Donu untuk mencarinya. Esoknya, Bob datang lagi ke tempat Kali untuk meminta persediaan Nux Vomica. Tiba-tiba, Mary menelponnya dan mengatakan bahwa Benny mengalami masalah di sekolah. Bob pun segera datang ke sana. Rupanya, Benny habis dibully oleh teman-temannya hanya karena sebuah kelinci. Bob pun mencari pemilik kelinci itu agar dia tidak melakukannya lagi, kemudian meremukan tubuh kelinci tersebut. Jisoo kembali mengirimkan foto Rahul sebagai target berikutnya. Bob pun mengikuti Rahul dan asistennya ke sebuah gedung yang bernama New Life Parma. Dia seperti tidak asing dengan nama itu. Kemudian Bob menyusul mereka yang berada di lift. Begitu mereka keluar dari lift, ia langsung menembak mereka. Setelah itu, dia keluar untuk melihat logo New Life Parma lagi. Samar-samar dia bisa mengingat sesuatu. Mary dan David menyapa dirinya. Sepertinya dia dulu teman mereka, namun tiba-tiba dia membunuh David. Besoknya dia pergi ke gereja dan menemui pendeta untuk melakukan pengakuan dosa. Pendeta berkata bahwa itu adalah dosa dan dia harus menebusnya ke yang bersangkutan. Itu membuat Bob semakin kepikiran dan semakin sering membeli mie di warungnya Donu. Donu bertanya ada apa? Bob menjawab kalau dia punya utang yang tak bisa dibayar dengan uang ke Mary. Donu menyarankan agar mengajak Mary makan berdua.
Sementara itu, Donu pergi ke kali untuk membeli Nux Vomica. Di sisi lain, Inspektur Indira Verma juga ikut menyelidiki soal kematian Bubay. Dia meminta kepada pemilik bar Paris untuk menunjukkan rekaman CCTV di hari Bubay tewas. Ternyata di sana ada Mini dan Ihsan. Tak lama setelah Indira keluar, Donu masuk dan mencari info yang sama. Adegan berganti dan memperlihatkan Indira Verma datang menemui seorang dokter di ruangan otopsi. Di sana terbaring mayat yang meninggal karena overdosis, yaitu Shontu. Dokter tersebut mengatakan bahwa dalam tubuh Shontu terdapat pil blue yang pernah diproduksi oleh New Life Pharma, tapi kemudian pabrik tersebut ditutup karena produknya berbahaya. Pada waktu lain, Donu juga datang ke ruangan otopsi itu dan membunuh sang dokter, lalu mengambil berkas otopsi milik Bubay dan menyerahkan foto peluru Nux Vomica ke Ustaad. Ustaad meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa pemilik peluru tersebut karena tidak mungkin bertanya ke kali yang memiliki aturannya sendiri. Di tempat lain, Mini semakin kecanduan dengan pil blue. Dia pergi menemui Ihsan yang sedang diinterogasi oleh Indira terkait kematian Bubay. Indira juga menginterogasi Mini, tapi Mini mengatakan bahwa di bar Paris, dia hanya minum dan pulang bersama ayahnya. Mini, Mary, dan Bob kini sedang berziarah ke makamnya David. Tiba-tiba, Bob teringat sesuatu saat mereka sudah mau pulang. Bob bilang kalau dia ada urusan lain, lalu kembali ke makam David untuk membongkar batu nisannya. Ada sebuah bungkusan di dalamnya yang kemudian dia ambil. Bob membuka bungkusan itu di kantor yang berisi buku harian, kunci, dan perhiasan. Melalui internet dia mencoba mencari nama-nama yang ada di buku harian itu, tapi ternyata Indira ada di sana dan ingin menemuinya untuk bertanya mengenai alasan dia di bar Paris saat Bubay terbunuh. Bob menjawab bahwa dia di sana untuk bertemu klien. Kemudian Indira bertanya, apakah Bob bertemu Mini di sana? Bob mengiyakan dan bilang kalau Mini sedang belajar giat untuk ujian. Indira memperlihatkan pil blue kepada Bob dan mengatakan bahwa Bubay menjualnya untuk para pelajar yang sedang putus asa karena ujian. Mendengar itu, Bob menjadi kepikiran. Sampai di rumah, dia menyelidiki kamar Mini dan menemukan plastik yang mencurigakan. मिनी क्या कुछ है जो तुम हमसे छिपा रही हो? Namun Mini memergokinya. Bob menunjukkan plastik tersebut dan Mini menjawab kalau itu hanya plastik sampah. Bob mencoba menjelaskan soal pil blue padanya, tapi Mini malah marah dan merasa dituduh memakai narkoba. Setelah itu Bob mendapatkan target ketiganya. Ia pun segera maju ke lokasi korbannya berada, yaitu di pasar. Rupanya Indira Verma juga ada di sana dan sedang bicara dengan korban. Bob pun langsung pergi dari sana. Namun Indira sudah menemukannya dan bertanya apa yang sedang ia lakukan di pasar. Bob menjawab kalau dia habis bertemu klien. Indira kali ini tidak percaya. Kemudian Indira menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk bertemu perwira seniornya Durga Dwivedi yang ternyata adalah targetnya Bob. Katanya akan ada perjanjian transaksi penjualan pil blue di sana. Dia juga menambahkan bahwa Durga adalah seseorang yang menentang keras pengedaran pil blue. Bob hanya tersenyum dan langsung pergi begitu saja. Di hari yang berbeda, Jisoo memaksa Bob masuk ke mobil dan bertanya alasan Bob tidak menerima pekerjaan itu. Bob menjawab bahwa sepertinya Durga ini adalah orang baik. Tapi Jisoo berkata kalau Bob tidak berhak memutuskan sendiri karena kebebasannya ada pada mereka. Bob pun mengancam kalau dia punya buku harian yang berisi nama-nama yang dulu ia telah bunuh. Namun ketika Jisoo bertanya padanya di mana buku tersebut, Bob bilang tidak tahu. Kabar tersebut pun sampai ke Shekhar. Dia menyuruh Jisoo dan Karaj untuk membunuh Bob karena buku itu pasti ada padanya. Jika buku itu sampai tersebar, maka segala perbuatan mereka bisa ketahuan. Tiba-tiba Indira dan Durga datang menemui Shekhar. Rupanya Durga adalah atasannya Shekhar. Indira mengatakan bahwa Rahul, polisi yang menyamar untuk menyelidiki pil blue, terbunuh oleh orang yang membunuh Bubay. Indira juga mengatakan kalau ia mencurigai Bob Biswas. Jika bukti sudah terkumpul semua, ia akan menangkap Bob. Shekhar menyampaikan kabar ke Ustaad bahwa Rahul adalah polisi yang menyamar. Ustaad harus membalas budi karena dia sudah membunuh Rahul dan melindunginya, yaitu dengan memberikan sebagian keuntungannya dari penjualan pil blue. Kalau tidak setuju, maka Shekhar tak bisa memberi perlindungan apapun lagi. Selain itu, dia juga memberi foto Bob ke Ustaad sambil mengatakan bahwa dia adalah orang yang selama ini Ustaad cari.
Ustaad bisa membunuhnya, tapi dia membutuhkan buku hariannya Bob. अब मुझे नक्स भूमिका नहीं चाहिए। काम छोड़ रहा हूँ कलिता। आपका जो कुछ भी बचा है। Bob mengembalikan Nux Vomica pada Kali karena dia sudah tidak membutuhkannya lagi. Kemudian dia memberikan sebuah kunci yang ia temukan di kuburannya David. Lalu bertanya pada Kali kunci apa ini. Kali menjawab Bob masuk ke bagian belakang toko, tempat di mana loker-loker berada untuk menitipkan barang. Dengan kunci itu dia membuka salah satu loker dan mengeluarkan sebuah koper besar. Kali mengatakan bahwa itu koper miliknya, tapi dia tidak pernah memberitahunya karena Bob tidak pernah bertanya. Kemudian Kali pun meninggalkan Bob sendirian bersama kopernya dan saat ia membukanya, dia menemukan uang di sana. Bob kembali menemui Kali dan memberinya uang untuk melunasi hutangnya dan sebagai tanda terima kasih. Ia juga mengatakan bahwa ia akan pindah ke kota lain bersama keluarganya dan memulai hidup baru. Di tempat lain, Ustadz menyuruh Dono untuk membunuh Bob, tapi Dono langsung menolaknya. Karena penolakan itulah akhirnya ia tewas tertembak. Sementara Minnie terus mencari di mana ia bisa mendapatkan pil blue karena Ihsan pun sudah tidak memilikinya. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari seseorang yang bernama Paman Dokter. Mary sedang menyiapkan pakaiannya dan Bob karena mereka akan pergi ke liburan ke Kalimpong. Namun pada saat memeriksa sakunya Bob, dia menemukan gelang milik David. Padahal gelang tersebut hilang bersama dompetnya di hari David terbunuh. Sayangnya ketika Bob mau menjelaskan semuanya, kepalanya dipukul dari belakang oleh anak buah Ustaad. Begitu terbangun, Bob disambut oleh Syambu dan saudaranya. Saudaranya tak berhenti mengajarnya. Sedangkan Syambu bertanya di mana Bob menyimpan buku harian itu. Bob pura-pura tidak mengerti dan ia pun ditendang. Tangan kanannya juga diinjak. Syambu mengancam akan membunuh istrinya kalau dia tidak menyerahkan buku tersebut. Demi menyelamatkan Mary, maka dia menyebutkan lokasi buku hariannya. Namun karena Kali memiliki aturannya sendiri, maka Syambu pun menembak Bob. Tapi Mary melindunginya sehingga ia yang tertembak. Melihat Mary tewas, Bob menjadi marah dan terjadilah adu tembak. Sayangnya, Benny pun juga ikut tertembak. फादर ने कहा था अपनी परछाई से कैसे भागोगे। Bob akhirnya tertangkap. Dalam perjalanan menuju penjara, dia menceritakan segalanya pada Indira. Indira pun memutuskan untuk membebaskan Bob. Kemudian Bob mendatangi Kali lagi dan mengambil tas di lokernya serta meminta Nux Vomica lagi. Setelah itu dia meminta tolong pada Kali agar memberikan tas yang berisi uang kepada Minnie dan buku harian kepada Indira. Dia juga memberikan sebagian uang dari tas itu untuk Kali. Sementara itu Kali memberikan sebuah tas yang berisi Nux Vomica padanya. Yang terakhir, Bob meminta mayatnya dikubur di sebelah Mary apabila dia mati. Pembalasan Bob pun dimulai. Dia meminta Jisoo dan Karaj untuk mengantarnya ke Ustaad, tapi Karaj menolak sehingga Bob membunuhnya. Kemudian Jisoo pun mengantarnya ke markas Ustaad dengan terpaksa. Di sana Bob membunuh semua anak buah Ustaad yang menghalangi jalannya. Akhirnya ia tiba di hadapan Ustaad, tapi tiba-tiba Minnie muncul di depannya. Ustaad berusaha menghasut Minnie dengan mengatakan bahwa ia akan mendapatkan pil blue itu sepuasnya dan membantunya menjadi dokter serta menuduh Bob membunuh ibunya. Akibatnya Minnie pun mengambil pistol di dekatnya dan langsung menembak Bob. Setelah itu ia langsung kaget dan melempar pistol itu. Ustaad kini mendekati Bob yang sudah terkapar dan berniat menembaknya. Tapi Minnie berusaha menghalangi meski dilempar oleh Ustaad, sampai terbentur hingga pingsan. Ketika Ustaad bersiap menembak lagi, ternyata pelurunya sudah habis sehingga ia pun mengambil pistol yang dilempar Minnie. Tapi Bob langsung menarik kakinya dan menguncinya. Dengan cepat Bob kembali mengambil pistol miliknya lalu mengisi kembali pelurunya. Kemudian menembak bagian pelipis Ustaad sampai mati. Buku harian milik Bob sudah dipegang Indira dan diserahkan ke Durga. Durga pun memerintahkan Indira agar menghapus jejak kriminal apapun soal Bob di kasus ini. 6 bulan kemudian, Bob dan Minnie berziarah ke makam Mary dan Benny. Bob masih terus berusaha bicara dengan Minnie, meski Minnie menolaknya. अभी भी बहुत गुस्से में बिल्कुल तुम पे गई है। Kemudian handphonenya berbunyi dan menampilkan sebuah foto yang menjadi target berikutnya. Bob pun mulai tersenyum.
Gimana gengs, menegangkan sekali bukan? Kalau kalian punya referensi film yang mau dibahas, share di kolom komentar ya. Dukung terus channel Magenta Film dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. आप उस्ताद हैं? नहीं मैं नमस्कार बॉब विश्वास